Coba lihat itu, Jakarta Semarang, pintu tolnya ke Pantura semua. Tidak ada pintu tol yang arah ke selatan. Misalnya ke arah Purwokerto, kemudian sambung lagi ke arah Purbalingga, Banjarnegara di sana dan Dieng, yang layak untuk jadi super destinasi wisata nasional internasional. Tapi juga gak ada pintu tolnya. Sambung lagi ke Wonosobo dan begitu seterusnya. Sampai Karanganyar yang bagian Ngawi bagian selatan-selatan untuk menunggu perkembangan. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR memang telah fokus dan sedang fokus untuk membangun infrastruktur, khususnya untuk infrastruktur jalan raya maupun jalan tol, tentu saja di samping infrastruktur pelabuhan, bandara, dan infrastruktur lainnya. Namun kali ini admin akan menyoroti tentang rencana proyek jalan tol ataupun proyek strategis nasional yang mulai dikritisi dan juga mulai membuat sakit hati, baik dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat maupun dari rakyat itu sendiri yang telah mengetahui pengumumannya dan berharap agar segera terrealisasi. Pemerintah sendiri telah mengumumkan jalan tol ataupun proyek strategis nasional mana yang telah selesai, yang sedang dikerjakan maupun dikeluarkan akibat kurang layak. Pemerintah cukup transparan, namun rasa kecewa dan sakit hati juga timbul saat pembangunan di akhir tahun 2023 belum juga selesai ataupun sama sekali belum terrealisasi. Admin telah menyajikan berbagai rencana proyek strategis nasional di channel ini. Silakan untuk mengetahui secara lengkap, ikuti channel ini dengan klik subscribe dan pencet tombol loncengnya, serta melihat video-video sebelumnya agar Anda mendapatkan gambaran utuh tentang video-video berikutnya, karena video-video selanjutnya adalah bagian tak terpisahkan dari pokok bahasan video dalam channel ini. Inilah daftar nama proyek jalan tol yang admin kategorikan mulai bikin sakit hati. Yang pertama, Jalan Tol Jambi, bagian ruas dari Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Jambi khusus Jambi Rengat bahkan masih dalam penyiapan dan menjadi salah satu titik kegagalan Jalan Tol Trans Sumatera tidak tersambung. Pernyataan resmi pemerintah tentang tidak akan nyambungnya Jalan Tol Trans Sumatera juga admin telah tayangkan. Yang kedua adalah Jalan Tol Getasi. Jalan tol ini bikin sakit hati karena direncanakan selesai tahun 2024, malah tahun 2023 November ini baru ada pengumuman lelang. Setelah 1,5 tahun lalu diumumkan gagal untuk dieksekusi. Update terkini Jalan Tol Getasi adalah pengumuman lelang bulan November 2023, tepatnya tanggal 9, dan kemudian hanya akan dikerjakan dari Gede Pake ke Ciamis dan tidak menyambung ke Cilacap. Untuk proyek jalan tol maupun proyek strategis nasional lainnya yang dikritisi dan mulai bikin sakit hati terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 dengan Direksi BPJT. Ngomong kasar, jadi di beberapa titik ternyata pembangunan jalan tol itu sudah cacat sejak lahir. Dengan segala hormat, ya. Ini roadmap-nya seperti apa? Ya, ada delay project, ada cost of fund yang harus membengkak, ya. Kemudian ada masa konsesi yang dinego kembali dan seterusnya. Dan juga untuk kita sebagai anggota Komisi 5 supaya apa? Supaya rapat hari ini tidak rapat seremonial, rapat retorika seolah hanya menggugurkan kewajiban, tapi kemudian tidak ada follow up bagaimana memperbaiki situasi seperti ini. Ya. Ini investasi yang menyedot anggaran begitu besar, padat modal. Ya, saya apresiasi. Saya masih ingat pada saat saya diberi kesempatan oleh fraksi untuk masuk ke panitia kerja revisi undang-undang jalan, statement yang paling mengiang-ngiang
telinga saya adalah statement dari Pak Dirjen Bina Marga. Beliau mengatakan pembangunan jalan tol itu menjadi backbone terhadap peningkatan produktivitas, proses distribusi dan seterusnya. Tapi saya kira, mohon maaf dengan segala hormat, itu harus direview. Ya, kami mohon maaf dengan segala hormat sekali lagi, kami tidak mencari panggung, kami ngeri. Kita bicara hari ini, bicara bukan dalam konteks pada saat kita ditugaskan, tapi ini adalah bagian dari klarifikasi kami kepada generasi yang akan datang. Bahwa proyek-proyek jalan tol itu harus menjadi solusi dan legacy, bukan prasasti yang justru menjadi beban buat generasi yang akan datang. Ya. Proyek terlambat, biaya konstruksi bengkak dan seterusnya itu kan harusnya menjadi catatan penting. Di mana proses perencanaan dari awal itu? Ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi sorotan, terutama juga terkait benturan kepentingan banyaknya pejabat yang menjabat komisaris beberapa badan usaha jalan tol. Kan ngeri, saya dengar ada dinamika misalnya apa? Pembangunan Cisumdawu, ya. Adikarya tidak boleh melintas jalur yang menjadi area kerja berantas. Saya kalau boleh ngomong halo, ini emang negara siapa? Ini kan negara milik kita semua. Nggak boleh kemudian persaingan antar karya kemudian menyulitkan yang lain. Ujungnya kan rakyat yang susah. Proyeknya jadi delay segala macam. Ya, saya sampai bingung kok kenapa gitu loh. Adikarya tidak boleh masuk ke area konsesi yang sahamnya sudah dimiliki berantas di mana tuh? Di sesi 5 kalau tidak salah di Cisumdawu. Kalau kayak seperti ini nggak perlu. Ya, persaingan yang endingnya merugikan rakyat, bahkan proyek yang jadi delay kan cost of fund bengkak. Ujung-ujungnya kita juga yang jadi masalah. Ya, saya kira ini pimpinan izin. Temuan yang disampaikan BPK ini harus menjadi warning buat kita semua. Ya, kami tidak mau menjadi bagian seremonial retorika hebatnya pembangunan jalan tol di Indonesia, tapi ternyata hanya menjadi bagian masalah di ujungnya. Kami juga tidak berharap bahwa sekali lagi proyek-proyek seperti ini menjadi beban di masa yang akan datang untuk generasi kita yang akan datang. Masa konsesi yang panjang itu harusnya bisa diapresiasi oleh seluruh pengusaha jalan tol untuk lebih maksimalkan pelayanan, apalagi standar pelayanan minimumnya. Saya kira di beberapa titik juga harus terus diperbaiki. Ya. Saya mohon izin Pak Profesor Danang, saya tetap mengapresiasi upaya-upaya terbaik yang Bapak lakukan. Tapi tolong temuan BPK, temuan KPK dan rapat kita hari ini tidak lagi rapat seremonial retorika, karena kita punya beban bukan saja untuk saat ini pada saat kita sedang diberikan amanah dalam formasi masing-masing, tapi kita memiliki beban untuk mengklarifikasi ini semua ke generasi yang datang bahwa ini adalah proyek legacy yang menjadi solusi, bukan prasasti yang bisa membahayakan anak cucu kita. Saya kira itu pimpinan sebagai masukan. Terima kasih. Lalu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Mulyadi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Danang terkait temuan KPK itu adalah soal 4, sekian triliun tadi Bapak sudah sampaikan. Ada sedikit perbedaan statement yang disampaikan oleh Pak Danang dengan yang juga disampaikan oleh temuan dari banyak pihak juga disampaikan kepada kami Pak, sehingga kita melakukan rapat pada hari ini. Yang pertama adalah tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan. Ya, perencanaan jalan tol masih diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16 SE garing 16/SE/DB 2020 tentang juknis perencanaan jalan tol. Padahal berdasarkan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pasal 10 ayat 1 menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali. Beberapa persoalan inilah sehingga kita rapat pada hari ini. Kemudian lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Di soal lelang ini malahan kalau menurut saya ini kawah canda di muka yang sulit sekali untuk kita bisa amati. Apakah lelang ini cukup fair, adil, dan seterusnya. Kemudian ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Hal-hal seperti ini ya ibaratnya pemain juga sebagai wasit, kurang lebih seperti itulah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin
membuat seperti pengawasan terhadap kinerja teman-teman di jalan tol ini sangat lemah. Karena ada hak rakyat yang kita pertaruhkan di sana. Selanjutnya saya persilahkan Pak Sudewo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan semua kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Kepala BPJT dan semua peserta yang kami undang yang saya hormati. Pertama, saya ingin melakukan pendalaman soal organisasi yang terkait dengan pelaksanaan atau pengelolaan jalan tol di Kementerian PUPR. Tadi oleh Kepala BPJT menyampaikan bahwa ada pembagian tugas antara BPJT, Bina Marga, dan Pembiayaan Infrastruktur. Ya, sebenarnya kami berharap tiga pihak ini hadir di sini, tapi karena mungkin yang diundang hanya BPJT, barangkali Kepala BPJT bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya tupoksi masing-masing yang terkait dengan jalan tol itu seperti apa, pembagian tugasnya itu seperti apa, garis embarkasinya seperti apa, batasan yang supaya tidak overlap itu seperti apa. Karena kami seringkali, saya sebagai orang awam, apalagi masyarakat biasa, itu selalu bingung, ingin tanya soal jalan tol kepada Bina Marga, tapi Bina Marga melemparnya kepada BPJT. Kami tanya kepada BPJT terhadap sesuatu hal, melemparnya kepada Pembiayaan Infrastruktur, sampai tidak ada satu jawaban yang pasti. Sekarang ini saya minta oleh BPJT jelaskan ya, pembagian tugasnya seperti apa terkait dengan jalan tol ini. Pembiayaan infrastruktur itu memiliki posisi yang sangat strategis karena dia memulai dari saat studi sampai dengan penentuan skema pembiayaannya harus seperti apa. Kemudian Bina Marga juga terkait dengan bagaimana perencanaan jalan arteri nasional, non-tol maupun tol, dan BPJT sebagai pengaturannya. Tapi melihat secara sederhana ini seolah-olah itu tidak ada persoalan. Sepanjang kita tidak paham itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita ingin tahu lebih detail, kita baru tahu ada satu persoalan, bahwa sesungguhnya di masing-masing pihak ini batasannya sejauh mana. Tolong jelaskan organisasinya. Kemudian skema pembiayaan jalan tol. Skema pembiayaan jalan tol itu coba dari BPJT jelaskan yang merupakan progres dari 2014 sampai dengan sekarang ini ya, itu berapa kilometer yang pendanaannya dari investasi, berapa kilometer yang pendanaannya dari soft loan C2G atau pendanaannya dari APBN atau PMN ya, atau dari model AP ya. Jangan sampai terlalu dibanggakan progres pembangunan jalan tol sampai 1.800 km dalam kurun waktu pemerintahan sekarang ini, tetapi pembiayaannya justru memberikan beban kepada pemerintah dan beban kepada rakyat ya. Karena kita tahu bahwa pekerjaan jalan tol ini banyak sekali yang tidak ditangani atau dibiayai oleh investor, oleh investasi dengan model KPBU, tetapi oleh anggaran negara. Anggaran negara bisa dalam bentuk PMN, bisa dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk soft loan C2G. Itu berapa kilometer? Kalau pembiayaan itu dibiayai dari anggaran negara, mestinya bukan sesuatu yang sulit. Mau mencapai target seperti yang diinginkan sampai dengan 2024 sebesar 3.000 km sekian, tidak ada sesuatu yang sulit kalau memang itu dibiayai oleh negara. Tapi kalau itu dibiayai oleh investor, investasi murni, itu merupakan satu kebanggaan kita, tidak memberikan beban kepada negara, tidak memberikan beban kepada masyarakat. Coba berikan penjelasan kepada kami, berapa kilometer
Ya baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, itu berapa kilometer yang dibiayai oleh negara. Dan target ke depan sampai dengan tahun 2024 itu yang akan dibiayai oleh negara itu berapa kilometer. Saya sangat menyayangkan apa yang dikerjakan oleh BPJT. Ya. Saya melihat ada beberapa ruas jalan tol yang sampai pelaksanaannya itu terkendala oleh karena penunjukan investor yang salah. Contoh jalan tol Solo Jogja. Jalan tol Solo Jogja itu memakan waktu 2 tahun lebih oleh karena penunjukan investor yang salah. Ditunjuk sebagai investor, tapi ternyata dia tidak punya duit. Pada saat mau kerja dia tidak bisa punya duit. Dan anehnya investor tersebut megang mayoriti sampai 51%. Sampai 2,5 tahun sekitar itu ada satu solusi yang 51% itu sebagian mudah mengundurkan diri, kemudian dicek, didelusi kalau nggak salah menjadi 7% atau berapa. Tolong dijelaskan. Mengapa hal yang semacam ini sampai bisa terjadi? Apakah karena faktor regulasinya, ataukah karena ketidaktelitiannya, atau karena faktor lain? Kalau Solo Jogja sudah berlalu, sudah ada solusinya, dan solusi itu kemudian diimplementasikan, sekarang sudah ada progres. Meskipun pasti akan mundur terhadap target realisasi operasionalnya. Tapi bagaimana dengan paket jalan tol yang lain yang kemudian seperti ini, seperti Gede Bage, Tasik, yang saya tahu seperti itu. Masih ada investor abal-abal yang ditunjuk oleh pemerintah, ya, seperti ini. Apakah tidak dilakukan peninjauan langsung? Kemudian yang terakhir, jalan tol Mengwi Tabanan. Semua kontraktor di sana meninggalkan tempat. Karena apa? Karena tidak ada duitnya, tidak dibayar. Mengapa sampai seperti ini? Pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, punya target yang sangat bagus karena jalan tol itu bisa mendongkrak perekonomian. Kata Pak Mul tadi seperti yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga sebagai backbone untuk pengembangan produksi, pendistribusian produksi, untuk penurunan kos logistik. Tetapi kalau implementasinya semacam ini terus bagaimana? Jalan tol Mengwi Tabanan, kan kita viral. Saya tidak melakukan penelusuran secara khusus, saya hanya mengikuti berita di media. Itu viral, di media mainstream pun masuk, bahwa seluruh kontraktor yang ada di sana itu angkat kaki, alat beratnya pergi. Kemudian saya coba cek, ternyata itu betul. Saya sampaikan langsung kepada Pak Danang, Kepala BPJT. Katanya akan diganti. Bukan persoalan susah mencari kontraktor, bukan persoalan itu harus diganti. Persoalannya adalah investor tidak ada duit. Jadi kontraktor mana saja tentu tidak akan mau bekerja di situ kalau tidak ada duitnya. Ini persoalannya bukan kontraktornya yang tidak siap, tapi persoalannya investornya yang tidak punya duit. Persoalannya adalah mengapa hal yang semacam ini menjadi sesuatu yang terulang di Solo Jogja seperti itu. Kemudian di Gede Bage seperti itu, dan saya menduga ruas tol yang lain yang sekarang sedang direncanakan itu akan semacam itu. Kenapa sampai semacam itu terjadi? Jadi saya sangat menyayangkan kerja dari BPJT. Saya ingin supaya kinerja BPJT ini ditingkatkan, gitu ya. Saya juga sangat menyayangkan mengapa jalan tol Demak Tuban itu kan Pantura, backbone perekonomian Pulau Jawa itu sebenarnya ada di situ, ya, tapi tidak disenggol. Tadi pemaparan Kepala BPJT, tidak ada target yang harus direalisasikan dalam jalan tol di situ. Dalam persiapan sampai dengan 2024 yang dikatakan sudah selesai FS,
Demak Tuban ini sebagai kelanjutan Semarang Demak di Pantura itu juga tidak disenggol oleh kepala BPJT. Tapi ruas-ruas yang lain yang justru secara keekonomian itu lebih kurang daripada Jalan Pantura menjadi persiapan, menjadi target. Bagaimana profesionalitas BPJT? Jadi BPJT ini harus melihat ruas jalan secara nasional yang sekiranya memberikan daya dukung perekonomian. Itu harus dilihat, dipetakan betul. Jangan sampai salah. Apalagi kalau ini anggaran dari anggaran negara, uang rakyat, yang berharap dengan uang rakyat itu digunakan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kalau penggunaan uangnya salah, mengalokasikannya salah, justru pada ruas tertentu yang tidak memberikan daya dukung perekonomian yang secara signifikan, ini berarti genzoliman pemerintah itu sendiri. Apalagi dengan sengaja. Kan semua bisa lihat itu dengan kasat mata. Kalau di studi, coba studi secara ilmiah, jalan tol Demak Tuban itu, Pantura. Sekarang ini aja jalan macet. Ya, dengan jarak 20 km, waktu tempuhnya sampai 4 jam, 5 jam. Coba lihat itu. Tapi mengapa tidak disenggol sendiri? Kalau dengan alasan mungkin tidak dicatat, kalau tidak dicatat itu berarti tidak diprioritaskan. Bukan karena itu persoalan daerah saya, tapi ini memang pemikiran secara nasional. Lihatlah, Jalan Pantura. Jalan Pantura itu mestinya 4 tahun, 5 tahun yang lalu sudah dibangun kok. Sampai sekarang nggak disenggol sama sekali. Direalisasikan tempat yang lain, muncul yang lain, muncul yang lain, di sini nggak disenggol. Bagaimana cara berpikirnya secara profesional? Saya mau ragukan ini keprofesionalannya BPJT. Dengan melihat roadmap yang disiapkan oleh, konsep yang disiapkan oleh BPJT. Ya. Saya sangat tidak terima dengan Demak Tuban yang tidak disenggol sama sekali. Bukan saya primordial, bukan ini primordial. Semua tahu kok Pantura itu bagaimana kemacetannya itu. Ya. Tiba-tiba muncul di ruas lain, muncul di ruas lain. Studinya bagaimana? Saya justru mempertanyakan tuh profesionalitas studi BPJT. Ya, seperti jalan tol Kalimantan, Balikpapan, Samarinda. Itu bagaimana studinya dulu? Sampai sekarang dioperasionalkan sudah berapa tahun? Hanya berapa mobil yang lewat dalam 1 hari? Ya, itu kan mempertanyakan bagaimana profesionalisme BPJT. Sampai sekarang yang semacam ini kan saya tanyakan profesionalismenya BPJT. Menyiapkan ruas, tapi nggak bertanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mul tadi, bahwa jalan tol itu adalah dipergunakan untuk peningkatan perekonomian wilayah, tidak memindahkan satu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu saja. Jadi Jakarta Semarang, bagaimana orang Jakarta bisa sampai Semarang, orang Semarang sampai Jakarta, tidak hanya itu saja. Tapi setiap daerah yang dilewati jalan tol ini dengan harapan daerah itu menjadi terbuka, perkembangan wilayahnya itu nyata, pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut itu nyata. Tapi ini tidak. Coba lihat itu, Jakarta Semarang, pintu tolnya arah ke Pantura semua. Tidak ada pintu tol yang arah ke selatan. Misalnya ke arah Purwokerto, kemudian sambung lagi ke arah Purbalingga, Banjarnegara, di sana ada Dieng yang layak untuk jadi super destinasi wisata nasional internasional. Tapi juga gak ada pintu tolnya. Sambung lagi ke Wonosobo dan begitu seterusnya. Sampai Karanganyar yang bagian Ngawi bagian selatan-selatan untuk menumbuh perkembangan. Jadi konsepnya itu hanya jangan sampai hanya ini bisnis gak untuk BPUJT saja. Tapi bagaimana mindsetnya pemerintah dengan jalan tol ini untuk pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Karena pertumbuhan perekonomian suatu wilayah itu adalah pertumbuhan perekonomian secara nasional. Jangan hanya diukur bahwa BUJT sudah untung sudah.
Karena dengan membuat exit tol itu mungkin menambah investasi. Ini kan mungkin ini mindsetnya BUJT, bukan mindsetnya pemerintah. Atau barangkali ini bukan mindset BUJT. BUJT pun mungkin mengendaki ada exit tol terhadap daerah-daerah tersebut. Tapi mungkin koordinasinya antara pemerintah dengan BUJT tidak berjalan. Saya sangat tidak terima itu. Demak Tuban tidak disenggol sama sekali. Pak Menteri menyampaikan kok ketika peresmian jalan tol Demak Tuban, ada presiden juga. Pak Menteri menyampaikan kok bahwa studi sudah selesai. Tapi faktanya di sini tidak. Kalau memang sudah selesai pasti dicatat, dipaparkan di sini. Yang dipaparkan yang lain, ruas-ruas yang lain, artinya ruas Demak Tuban itu masih dipertanyakan. Ya, saya berharap itu betul-betul ditangani secara serius. Kalau sampai itu tidak masuk dalam perencanaan untuk 2024, saya akan persoal terus. Saya minta kepada pimpinan, ya, Pak Robert, Pak Lasarus, jangan mengumpulkan wacana saja untuk membentuk pansus atau panja. Tahu nggak bahwa jalan tol ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jalan tol ini banyak persoalan, yang pembebasan lahannya, yang skema pendanaannya, sampai ada temuan KPK semacam itu. Sayang sekali kalau tidak kita lakukan pendalaman, tidak ada pansus atau tidak ada panja. Saya minta ketua, pimpinan, jangan melempar wacana terus, bentuk panja sekarang juga untuk masalah jalan tol. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari BPJT. Ya. Saya nggak mau meledak-ledak sebenarnya mau bicara ini, tapi karena Demak Tuban yang merupakan backbone perekonomian nasional tidak disentuh oleh BPJT, saya menjadi meledak-ledak ini. Saya ingin tanya kepada Pak Danang, Kepala BPJT, soal pembebasan lahan. Semua tahu bahwa dana Elman pembebasan lahan itu direalisasikan oleh Kementerian Keuangan itu tiap tahunnya hanya sekitar 25%. Contoh seperti tahun 2022, target atau kebutuhan uang untuk pembebasan lahan itu sebesar 22 triliun. Tapi hanya direalisasikan katanya sekitar 5,6 triliun. Bagaimana memanage yang hanya 25% kebutuhan ini? Jangan sampai uang yang hanya sedikit dialokasikan pada ruas jalan tol, ternyata ruas jalan tol itu ternyata tidak siap untuk dilaksanakan. Contoh seperti Mengwi Tabanan, dialokasikan anggaran di situ, tapi menjadi sia-sia karena tidak bisa dikerjakan. Ya. Contoh lagi, misalnya dialokasikan di Gede Bage investornya abal-abal. Bagaimana misalnya memanagenya seperti itu? Ya, ruas jalan tol yang betul-betul siap, yang kemungkinan lancar dalam pelaksanaan konstruksinya, tapi tidak dialokasikan anggaran pembebasan lahan, sehingga menjadi sebuah kendala juga. Saya sama Pak Ridwan Baik pada bulan Mei 2021, Pak Ridwan Baik, saya, Pak Mulyadi, Bu Sri Wahyuni, ada Pak Edi Santana juga kalau nggak salah, melakukan kunjungan spesifik di jalan tol yang itu sampai kepada pintu tol. Itu jalan tol apa itu namanya itu? Pintu tol Kota Wisata. Dihadiri Pak Budi dari Bina Marga dan Pak Yongki dari BPJT. Pada bulan Mei itu Pak Yongki menyampaikan bahwa akhir tahun 2021 jalan tol sampai pintu tol Kota Wisata sudah dioperasionalkan. Tapi sampai sekarang belum, sudah 2,5 tahun. Tidak berjalan, sampai 2 tahun tidak operasional. Coba kalau berbicara itu yang terukur. Bicara dengan kami, apalagi dengan masyarakat. Bicara tidak terukur. Kan menjanjikan sampai dengan akhir 2021 itu operasional, mestinya segala unsur sudah dipertimbangkan. Segala faktor sudah dipertimbangkan. Sampai sekarang nggak ada dan nggak ada kejelasan. Ya. Jangan sampai berbicara itu tidak terukur. Saya minta tobat dijelaskan.
Kapan itu sampai karena kemacetan di sana sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya, MLFF, Multi Lane Free Flow. Ini sebenarnya wacana atau betul-betul mau direalisasikan?